Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel pembelajaran matematika bersama saya, Pak Maulana. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal kompetisi sains madrasah bidang matematika MTS tingkat kabupaten kota tahun 2023. Pada video kali ini kita akan membahas soal nomor 1 sampai dengan 3. Tetapi bagi kalian yang baru mampir ke channel ini dan ingin mengakses soal yang dibahas pada video kali ini, kalian bisa mengakses soalnya melalui deskripsi video ini. Selanjutnya, mari kita masuk pada pembahasan soal nomor 1. Nah, di sini kita diberikan soal fungsi jika diketahui f x kuadrat tambah 1 per x kuadrat sama dengan x pangkat 4 tambah 1 per x pangkat 4, maka F5 sama dengan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal fungsi. Yang pertama, karena kita diminta untuk menentukan F5, jadi cara pertama yang bisa kita lakukan adalah menentukan nilai X, karena di sini di dalam fungsi ini yaitu X kuadrat tambah 1 per X kuadrat ya, yang akan kita ubah menjadi 5. Maka cara pertama adalah kita mencari nilai X yang mana jika nilai X-nya kita masukkan akan mendapatkan nilai 5. Nah, sayangnya untuk cara pertama tersebut tidak ada nilai X yang bilangan bulat yang apabila kita masukkan itu akan mendapatkan 5. Maka cara yang pertama tersebut bisa dikatakan agak sulit untuk dilakukan. Maka kita bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu bagaimana kita mengubah X pangkat 4 tambah 1 per X pangkat 4 dengan memuat bentuk yang ada dalam fungsi ini, yaitu bentuk X kuadrat tambah 1 per X kuadrat. Nah, jika kita perhatikan ternyata bahwa bentuk X pangkat 4 dan 1 per X pangkat 4 ini bisa kita peroleh dengan mengkuadratkan X kuadrat tambah 1 per X kuadrat. Nah, jika kita kuadratkan, kita bisa mengingat kembali materi pada pembelajaran aljabar, yaitu di mana ketika kita mengkuadratkan X tambah Y kuadrat itu sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 2XY. Berarti apabila X-nya adalah X kuadrat, lalu Y-nya sama dengan 1 per X kuadrat, makanya diperoleh X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat dikuadratkan, itu hasilnya sama dengan X kuadrat di pangkat 2 kan, lalu tambah 1 per X kuadrat lalu dikuadratkan lagi ditambah 2 kali X kuadrat dikali 1 per X kuadrat. Jadi ini sama saja X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 2XY ya, dimana X-nya adalah X kuadrat lalu Y-nya sama dengan 1 per X kuadrat. Lalu bentuk ini kemudian kita sederhanakan, X kuadrat pangkat 2 itu sama dengan X pangkat 4, lalu 1 per X kuadrat pangkat 2 itu menjadi 1 per X pangkat 4, lalu ditambah 2. Nah, 2 ini diperoleh dari hasil pembagian X kuadrat dibagi dengan X kuadrat itu habis, lalu 2 dikali 1 itu sama dengan 2. Nah, kemudian untuk 2-nya ini bisa kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, diperoleh X kuadrat tambah 1 per X kuadrat pangkat 2 dikurang 2 itu sama dengan X pangkat 4 tambah 1 per X pangkat 4. Jadi bentuk X pangkat 4 tambah 1 per X pangkat 4 ini kita ubah menjadi X kuadrat tambah 1 per X kuadrat pangkat 2 dikurang 2. Nah, sekarang bentuknya sudah memuat seperti yang ada di dalam fungsi ini. Nah, karena yang ditanyakan adalah F5, jadi X kuadrat tambah 1 per X kuadrat kita ubah jadi 5. Sehingga untuk di ruas kanan juga akan berubah menjadi 5 pangkat 2 dikurang 2. Karena bentuk X kuadrat tambah 1 per X kuadrat juga kita ubah menjadi 5. Nah, lalu 5 pangkat 2 itu sama dengan 25, dikurang 2 sama dengan 23. Sehingga diperolehlah nilai dari F5 itu sama dengan 23. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, misalkan A, B, C, dan D berturut-turut adalah masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab,
Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib dalam hari. Jika A tambah C sama dengan B tambah D kurang N, maka nilai N adalah. Untuk menyelesaikan soal ini, tentu kita harus punya data tentang masa pemerintahan dari masing-masing Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, untuk masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, yaitu dimulai dari 8 Juni 632 Masehi sampai dengan 23 Agustus 634 Masehi. Jadi data ini saya peroleh dari Wikipedia, di mana jika kita konversi berarti masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar setara dengan 2 tahun 77 hari dalam kalender Masehi. Nah, berarti jika kita ingin mengkonversi dalam hari, tentu dua tahun ini tidak bisa kita kalikan dengan 1 tahun Hijriah, karena di sini referensi kita menggunakan kalender Masehi. Jadi untuk petunjuk 1 tahun Hijriah 354 hari ini bisa kita abaikan dan kembali ke 1 tahun kalender Masehi, yaitu 365 hari. Karena 1 hari kalender Masehi itu tetap akan sama dengan 1 hari pada kalender Hijriah. Nah, sekarang kita ubah 2 tahun ini berapa hari. Jadi 2 tahun itu sama dengan 2 kali 365 hari ditambah dengan 77, sehingga diperoleh masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar itu selama 870 hari, sehingga diperoleh A sama dengan 807. Kemudian untuk masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab itu dari 23 Agustus 634 Masehi sampai dengan 3 November 644 Masehi, atau selama 10 tahun 73 hari. Nah, untuk mencari dalam hari berarti itu sama dengan 10 dikali 365 hari ditambah 73 ditambah 3. Nah, kenapa ditambahkan 3 di sini untuk masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab? Karena pada rentang waktu 23 Agustus 634 Masehi sampai dengan 3 November 644 Masehi itu terdapat 3 tahun kabisat, yaitu 636 Masehi, kemudian 640 Masehi dan 644 Masehi. Dan sebagaimana yang kita ketahui, di tahun kabisat tersebut atau tahun yang habis dibagi 4 tersebut, itu jumlah harinya bukan 365 ya, tetapi 366 hari. Jadi kelebihan 1 hari yaitu pada tanggal 29 Februari. Makanya di sini ditambah 3 karena pada tahun 636, 640 dan 644 itu lebih 1 hari, sehingga totalnya harus ditambah 3. Sehingga diperoleh masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab yaitu 3726 hari. Diperolehlah B sama dengan 3726. Selanjutnya masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan yaitu 6 November 644 Masehi sampai dengan 17 Juni 656 Masehi, setara dengan 11 tahun 223 hari. Dan jika kita konversi ke dalam jumlah hari, hasilnya adalah 11 kali 365 tambah 223 tambah 3. Ya, kenapa kita tambahkan 3 lagi? Karena pada rentang waktu tersebut kita peroleh ada 3 tahun kabisat, yaitu 648, 652 dan 656 Masehi, sehingga diperoleh C sama dengan 4241. Kemudian yang terakhir yaitu masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, untuk referensi pada Wikipedia yang saya peroleh itu tidak disebutkan secara detail tanggal dari masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, tetapi hanya sekedar disebutkan dari Juni 656 Masehi sampai dengan Januari 661 Masehi, atau setara dengan 4 tahun 7 bulan. Sehingga jika kita ingin konversi, kita bisa konversi secara umum saja, yaitu 4 kali 365 ditambah 1. Nah, di sini kenapa ditambah 1? Karena
pada rentang 656 Masehi sampai dengan 661 Masehi itu ada 1 tahun kabisat, yaitu 660 Masehi ya. Oke, berarti tambah 1, kemudian ditambah dengan 4 kali 31 tambah 3 kali 30. Nah, kenapa seperti itu? Karena di sini ada 7 bulan, dan 7 bulan di sini ada 4 bulan yang terdiri atas 31 hari, yaitu bulan Juli, Agustus, Oktober, dan Desember, dan terdapat 3 bulan yang berjumlah 30 hari. Sehingga jika kita totalkan, masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib itu sekitar 1675 hari. Sehingga diperoleh nilai D itu perkiraannya adalah 1675. Nah, kemudian kita kembali ke pertanyaan. Jika A tambah C sama dengan B tambah D kurang N, maka nilai N adalah. Nah, untuk mencari nilai N di sini kan negatif N ya, kita pindah ruaskan N-nya ke sebelah kiri menjadi positif. Lalu A dan C-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif. Sehingga diperoleh N sama dengan B tambah D dikurang A dikurang C. Lalu kita masukkan masing-masing dari nilai A, B, C, dan D. Diperoleh N sama dengan 3726 ditambah 1675 dikurang 807 dikurang 4241. Sehingga kita peroleh nilai perkiraan dari N itu adalah 353. Nah, dari pilihan jawaban ini yang paling dekat adalah A, yaitu 351. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa bisa berbeda? Tentu karena pada referensi yang saya miliki tidak disebutkan secara detail dari jumlah hari pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, sehingga dimungkinkan ada perbedaan jumlah hari yang kita peroleh. Tentu jika kalian punya referensi yang lebih detail lagi, tentu bisa mendapatkan hasil yang sama persis pada soal nomor 2 ini. Oke, jadi untuk jawaban soal nomor 2 adalah 351. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini kita diberikan sebuah segitiga PQR. Kemudian jika garis PL adalah garis bagi dari sudut P. Nah, sekedar informasi, jadi garis bagi itu membagi sudut menjadi dua sudut yang sama besar. Nah, karena PL di sini adalah garis bagi, maka dia membagi sudut P menjadi dua sudut yang sama besar. Kita misalkan kedua sudut itu adalah X. Kemudian selanjutnya pada soal dikatakan bahwa PK sama dengan kaki, berarti kita bisa berikan simbol PK sama dengan kaki, atau kita juga bisa memberikan simbol lain, misalnya huruf A, PK sama dengan A, dan kaki sama dengan A. Kemudian di soal juga dijelaskan bahwa PL itu tegak lurus dengan RK. Jadi di sini sudah jelas ya bahwa ini garis PL tegak lurus dengan RK, berarti di sini ada tanda siku-siku. Nah, dampaknya adalah jadi karena di soal juga dikatakan bahwa titik M ini merupakan titik perpotongan ya, berarti jika kita misalkan di sini X, maka kita bisa tulis untuk sudut PRM itu sudut Y, di mana jumlah dari sudut X dan sudut Y itu 90 derajat. Kenapa seperti itu? Karena pada suatu segitiga jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Karena di sini ada sudut siku-siku, maka sisanya yaitu X tambah Y pasti jumlahnya 90 derajat. Nah, selanjutnya perhatikan segitiga PMK. Karena sudut PMK juga siku-siku, maka jika di sini ada sudut X, maka kita bisa buat sudut Y yang ada di sini, ya. Karena X tambah Y adalah 90 derajat, yaitu sisa dari 180 derajat dikurang dengan sudut siku-siku yang ada di M. Nah, sekarang bisa diperhatikan bahwa antara segitiga PRM dan segitiga PMK itu adalah dua segitiga yang sebangun. Kenapa bisa kita katakan dua segitiga yang sebangun? Karena ketiga sudutnya memiliki sudut yang sama besar, yaitu sudut X,
Y, dan sudut siku-siku. Nah, karena segitiga PMR sebangun dengan segitiga PMK dan terdapat sisi yang bersesuaian sama panjang, yaitu sisi yang sama panjang yaitu sisi PM, maka bisa kita katakan bahwa segitiga PMR itu kongruen dengan segitiga PMK. Nah, berarti karena kedua segitiga itu kongruen, akibatnya panjang MR yang ada di sini, ini MR, itu akan sama dengan panjang MK. Lalu panjang PR itu akan sama dengan panjang PK. Hingga diperoleh panjang PQ itu sama dengan 2 kali panjang PK dan sama dengan 2 kali panjang PR. Karena PR sama dengan PK. Dan setelah itu kita bisa peroleh perbandingan karena PQ sama dengan 2 PR. Berarti PQ banding PR itu sama dengan 2:1. Jadi PQ banding PR adalah 2:1. Selanjutnya perhatikan juga bahwa PR itu adalah sisi miring pada segitiga siku-siku PMR. Nah, karena PR adalah sisi miring, itu berarti bahwa PR itu lebih panjang daripada PM. Nah, karena PR lebih panjang dari PM, maka otomatis perbandingan PQ banding PM sesuai yang ditanyakan pada soal itu pasti akan lebih besar dari PQ banding PR, ya, akan lebih besar perbandingan. Kenapa? Karena di sini yang dibagi itu semakin kecil, ya. PM itu lebih kecil, maka perbandingannya sudah pasti lebih besar. Otomatis itu juga akan lebih besar dari perbandingan 2:1. Dan kita bisa mengecek pada soal bahwa perbandingan yang lebih besar dari 2:1 itu hanya 3:1. Sebab 1:2 itu sudah jelas lebih kecil, ya. Dengan 1:3 itu jelas lebih kecil dari PQ banding PM. Dan itu juga bisa terlihat dan jelas bahwa PQ itu lebih panjang daripada PR. Lalu untuk bagian B 2:1 itu juga tidak mungkin karena PQ banding PR itu 2:1, sedangkan PQ banding PM itu harus lebih besar dari 2:1. Sehingga jawaban yang paling mungkin adalah 3:1. Oke, demikian pembahasan kita pada video kali ini. Jika kalian suka, silakan like dan share ke media sosial kalian. Jika kalian berkenan, silahkan tekan subscribe. Dan jika ada pertanyaan atau koreksi, atau ada hal-hal yang perlu kita didiskusikan, maka silahkan komentar di kolom komentar yang tersedia. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.